Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya. Itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan. Cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus baik, amin. Bersukacita karena anugerah Tuhan sempurna atas kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau ada di sini Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus karena semua Tuhan. Semua kebaikan-Mu, semua tuntunan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang tidak pernah Engkau lepaskan dari kami Bapa. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kami sembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah
Bapa kami yang baik, Yesus. Kami tidak pernah sedetik pun ragu, Tuhan. Kami tidak pernah sedetik pun ragukan kebaikan-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita ambil waktu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah kami sampaikan dan boleh didengar dan bertumbuh berbuah dan buahnya lebat dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kami sampaikan yaitu suffering for the God. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Akibatnya kita sudah terbiasa dengan penderitaan. Mudah menemukan penderitaan dan kita mudah mengalami penderitaan itu. Walaupun penderitaan terjadi, sesuatu yang wajar di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia penuh dengan penderitaan dan kita terlibat di dalam penderitaan itu. Banyak penderitaan yang tidak gampang untuk dihadapi maupun yang bisa kita untuk hadapi penderitaan itu. Beberapa menghadapi penderitaan dengan cara yang keliru. Misalnya, melarikan diri, minggat dari rumah, apalagi. Ada banyak cara untuk melarikan diri dari penderitaan. Tapi kita percaya bahwa hidup bersama Tuhan, maka penderitaan itu menjadi ringan. Menghadapi penderitaan ada cara lain. Kalau ditanya selalu ada cara orang yang suka membohongi diri sendiri. Apa itu? Yaitu apabila ditanya, bagaimana? Oh, baik-baik saja. Oh, I'm fine. Selalu berkata baik-baik saja. Bahwa kita tahu bahwa dia sangat menderita. Kita tahu keluarganya berantakan. Kita tahu terjadi keributan di dalam rumah tangga. Kita tahu suaminya suka berbuat yang tidak baik. Kita tahu istrinya selalu mendapat tekanan daripada suami karena penderitaan-penderitaan itu. Dan apabila diajak berdoa selalu bilang, oh gampang, I'm fine, I'm okay, I baik-baik saja. Dia bisa mengelabui penderitaan itu. Dia bisa menutupi penderitaan itu. Banyak cara yang orang bisa lakukan. Ada orang yang bisa mengakali penderitaan dalam dirinya. Tapi ada lagi cara yang keliru merespon penderitaan. Entah dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, ataupun dia tidak putus asa. Tapi pagi ini kita meresponi penderitaan secara tepat dan benar. Seperti yang Tuhan Yesus meresponi secara tepat dan benar. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Saya akan baca ya. Saya akan baca ayat 21 dan 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini kamu dipanggil Kristus, telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia, menghakimi dia dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan.
Surat Petrus ini ditulis, saudara. Dia dalam perantauan. Bagaimana dia dalam lingkungan yang tidak kondusif, dalam lingkungan yang tidak baik, dalam keadaan tertekan, maka surat Petrus ini mengeluarkan surat ini. Tapi di ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan, Petrus dalam keadaan tertekan, bagaimana dalam keadaan minoritas, kondisi minoritas. Dia harus menghadapi semuanya itu. Kita tahu bahwa kita pun di bangsa ini kita adalah minoritas. Bagaimana begitu sulitnya kita untuk mendirikan bangunan gereja. Bagaimana saudara kita di Cilegon, bagaimana dia susahnya untuk membangun sebuah gereja. Begitu takutnya mereka apabila kita membangun gereja. Padahal mereka jumlahnya berapa? Hanya satu bangunan aja sulitnya minta ampun. Demikian juga Petrus. Petrus dalam kondisi itu. Petrus dalam keadaan itu. Petrus dalam kondisi keadaan yang tertekan. Tapi dia berkata bahwa dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Maka bersukacitalah Petrus dalam kondisi itu. Bagaimana Rasul Petrus menulis dalam kondisi tertekan dan juga adalah kaum minoritas. Maka dia tertekan keadaan Petrus. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sebagai pembicara yang selalu menyampaikan teori kemakmuran. Memang teori kemakmuran enak didengar. Apakah itu suatu realitas? Oh, tidak. Apakah dalam teori kemakmuran selalu dikatakan bahwa kita sepi dengan masalah? Oh, tidak. Apakah kita akan nanti menjadi sukses, kaya raya? Oh, tidak segampang itu. Banyak teori kemakmuran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melawan realitas. Bagaimana selalu kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Sedangkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia bisa sukses? Memangnya dia dapat uang dari mana kalau bisa sukses? Kita selalu dimanipulasi dengan kondisi itu. Dengan kata-kata itu kita dimanipulasi. Dengan teori-teori kemakmuran kita dimanipulasi. Nggak tahu apa maksud dan tujuannya dia untuk menyampaikan itu. Ikut Tuhan Yesus sukses, kaya raya, diberkati. Kalau punya penyakit langsung sembuh. Kata-kata yang sangat enak didengar, tapi tidak sesuai dengan realitas. Betul, saudara? Sukses ya sukses. Sukses itu asalnya dari bekerja keras. Kaya raya itu asalnya dari bekerja keras. Bahkan rela sehari makan 1 kali kalau dia kuat. Hanya demi untuk mencapai kesuksesan. Kalau sudah dia kaya baru boleh makan 6 kali. Tapi karena dia ingin sukses, maka dia bisa ngirit. Dia bisa tahan dengan pengeluaran yang sangat sedikit. Dan penghasilan semua disimpan. Berpuluh-puluh tahun dia simpan itu, akhirnya dia akan bisa menjadi sukses. Tidak hanya berkata kamu akan besok menjadi kaya seperti Simsalabim. Oh tidak itu. Kamu akan, apabila kamu mendapat penyakit, kamu akan sembuh dalam nama Yesus. Memang iya, secara iman iya, tapi secara kenyataan tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kita akan melalui proses, kita akan melihat realita keadaan itu sendiri. Amin. Harus realitas. Petrus dalam kondisi dalam keadaan tertekan, dia realitas menyampaikan itu.
Kita bukan hidup di negeri dongeng yang semuanya serba wah, semuanya serba instan, semuanya serba ada. Kalau Anda anaknya raja Inggris ya mungkin semuanya serba ada. Anda dilindungi, Anda diberkati, Anda semuanya ada. Kalau Anda sebagai rakyat biasa, Anda harus berjuang. Anda harus berjuang supaya Anda sukses. Kalau Anda sakit, Anda harus berjuang supaya Anda sembuh. Bagaimana caranya? Ya berobat ke sana ke kemari. Si A tidak berhasil, dicoba lagi si B tidak berhasil, ya dokter si C tidak berhasil, dokter si G. Semua harus kita coba, semuanya harus kita lakukan. Kita harus secara realitas untuk melihat semua keadaan itu. Petrus tidak berbohong, Petrus tidak menyangkal keadaannya, dan dia berbicara apa adanya. Petrus bicara realitas dan dia tidak mau apa yang Tuhan tidak janjikan. Terlalu sering hamba Tuhan menjanjikan yang muluk-muluk. Membuat semuanya menjadi kecewa. Ibarat jualan asuransi. Ditawarkan, oh nanti di cover ini, di cover itu, di cover ini, di cover itu. Sudah berpuluh-puluh tahun bayar, kenyataannya ribut di TV. Seperti yang baru-baru ini kita dengar. Semuanya berantakan karena dia tidak mengerti. Sales asuransi tidak mengerti, tidak bisa menyampaikan dengan benar. Perjanjian apa yang harus disampaikan, sedangkan yang membeli polis hanya bilang iya, padahal dia sendiri tidak mengerti. Yang menyampaikan tidak mengerti. Sesudah bertahun-tahun dibayar, akhirnya tidak bisa diklaim semua. Demikian juga kita mendengar banyak. Ya maaf ngomong, banyak orang yang berbicara muluk-muluk. Dia tidak bicara realitas. Teori kemakmuran diumbar di sana di sini supaya banyak mendapat jiwa, supaya banyak mendapat jemaat. Disampaikan, wah kaya ikut Tuhan, sembuh ikut Tuhan. Bahkan saya pernah melihat seseorang pengen membeli mobil, ada parkiran mobil, dia melihat mobil itu. Tidak ada orangnya, dipegang-pegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untung alarmnya tidak bunyi, saudara. Tidak bisa. Kita mau membeli mobil, kita harus bekerja, kita harus menabung, kita harus berusaha untuk mendapatkan mobil itu, untuk membeli mobil itu. Tidak hanya ditepuk-tepuk dalam nama Yesus. Tidak mungkin terkabul itu semua. Tidak ada mobil jatuh dari langit, saudara. Mobil jatuhnya dari dealer, harus kita bayar. Kita harus bicara realitas. Anda akan kecewa kalau Anda terlalu muluk-muluk untuk mendengar pembicara-pembicara yang begitu. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21-nya. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Petrus memberikan penghiburan di dalam ayat 19-20 ini. Kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu adalah kasih karunia Allah kepada kita, saudara. Siapa yang tidak pernah menderita? Saya mau tahu. Manusia mana yang tidak pernah menderita? Manusia mana yang tidak pernah memiliki rasa takut? Manusia mana yang tidak pernah memiliki masalah? Manusia mana? Semua mengalami itu semua secara realitas. Tidak ada yang tidak. Apapun dia ngomong, siapapun yang ngomong.
Semua orang dulu terlalu sombong, terlalu angkuh dengan hartanya. Pandemi datang, sembunyi juga dia. Dia sembunyi berarti dia takut. Dia takut karena dia ada virus. Siapa yang bilang tidak pernah takut? Takut juga dia. Biarpun orang sekaya apapun, kena pandemi, gemetaran juga dia. Semuanya tertutup. Semuanya lockdown. Apabila ada orang yang tidak pernah takut, itu adalah orang yang setengah ada masalah dengan orang itu. Tapi Petrus realistis, dia tidak berbohong. Ya kan? Petrus realistis menyampaikan itu. Dan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Kristus juga menderita, saudara. Dia dari melayani sampai mati di Golgota. Dia menderita untuk kita. Untuk kita semua yang mau percaya kepada dia. Dia menderita, saudara. Tapi dia tidak pernah menyangkal. Dia tidak pernah melawan. Dia justru menyerahkan dirinya. Itu adalah penghiburan yang dari Petrus, saudara. Makanya kalau mendengar yang bicara yang muluk-muluk, ya masuk kiri keluar kanan saja. Jangan diambil di dalam hati. Anda nanti akan kecewa. Anda nanti pasti akan kecewa. Kalau mendengar yang muluk-muluk terus, Anda akan kecewa. Kita lihat realitas semuanya itu. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Tidak ada orang yang takut dengan masa depan. Kita semua tidak tahu. Apakah nanti saya dari sini mau kenapa, ada apa, kita tidak tahu. Tapi Petrus memberikan penghiburan. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terjepit, dalam keadaan minoritas, dia selalu dalam surat itu, 1 Petrus ayat 2 itu, dia memberikan penghiburan-penghiburan bahwa karunia Allah kita dalam kondisi itu. Makanya jangan terlalu berambisi untuk mendengarkan yang muluk-muluk ya, saudara ya. Yang muluk-muluk itu ya, maaf saja, demi untuk kepentingan gerejanya mungkin, supaya banyak jemaatnya dengan bahasa yang fasih lidah. Tapi percayalah dengan Tuhan, percayalah dengan firman Tuhan. Dia lebih banyak menjanjikan, dia lebih banyak memberikan arahan yang benar. Firman Tuhan ya dan amin. Dia memberikan pengarahan yang benar. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan Yesus, Petrus memberikan penghiburan melalui ayat ini. Jadi ngawur kanan kiri, saya juga nggak ngerti untuk mendengarkan teori-teori kemakmuran itu. Jangan terlalu, ya nggak tahulah. Kita bicara realitas saja. Jangan seperti jualan obat, jualan polis asuransi, seperti yang saya tadi sampaikan. Kita
melihat contoh Petrus. Kita melihat bagaimana dia tertekan, bagaimana dia kondisi keadaan minoritas. Dia selalu memberikan penghiburan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang gampang untuk melihat penderitaan-penderitaan. Apabila kita tidak gigih, tidak kokoh, kita tidak kuat, kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, kita hanya sambil lalu saja mengikut Tuhan, kita akan menjadi rapuh, saudara. Kita tidak akan kuat tanpa Tuhan. Tapi bersama Tuhan, kita pasti kuat dalam menghadapi penderitaan itu. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita punya iman tidak untuk merampok Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Kita punya iman justru kita persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Oke, saudara? Punya iman justru kita mempersembahkan iman kita untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk meminta-minta, memohon-mohon, list yang begitu banyak yang kita sodorkan kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Oh no, kita ikut Tuhan. Contoh, Tuhan sudah menderita bagi kita. Tuhan sudah menderita bagi kita. Dari dia melayani, dia sedih, dicambuk, dia dilempar batu, dia suruh pikul salib, dia dipaku di atas kayu salib. Itulah contoh penderitaan yang maksimal. Kita belum sampai di situ, saudara. Kita hanya disindir teman gereja, kita hanya disindir hamba Tuhan, sudah langsung marah, emosi, tidak mau ke gereja. Sangat-sangat kecil iman saudara kalau cuma begitu saja. Oke, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Oke. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Dan kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur ini. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kami bahwa kami harus menderita untuk Kristus. Kami harus sadar bahwa Tuhan lebih dulu menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti di atas kepala saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara roti yang angkat tinggi-tinggi itu persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman saudara dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan saudara di atas kepala. Saya akan bacakan. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus?
minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penderitaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, kita angkat tangan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, aku berdoa untuk Indonesia. Aku berkati Indonesia. Aku berkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Aku berdoa untuk pemerintahan kami. Aku berdoa untuk menteri-menteri yang di bawah Jokowi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh kejujuran atas hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka memimpin negara ini dengan roh takut akan Tuhan. Mereka tidak berbuat korupsi. Mereka tidak berbuat ingin menguasai untuk memperkaya diri sendiri. Biarlah segala roh itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Berkati, berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan hikmat seperti Engkau memberikan hikmat kepada Salomo ya Tuhan. Sehingga Jokowi boleh memimpin Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam Jokowi. Sehingga setiap keputusan untuk mematahkan segala roh korupsi, untuk mematahkan mafia-mafia yang ingin menguasai bangsa ini, menggerogoti kekayaan bumi Indonesia ini. Biarlah Jokowi yang memberikan keputusan, biarlah Jokowi yang Kau berikan hikmat untuk memberikan keputusan-keputusan untuk menangkal semua mereka itu. Lindungi Jokowi ya Tuhan, istri, anak, cucu, mantu, Tuhan lindungi, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari orang-orang ini mengganggu keluarga mereka, jauhkan orang-orang yang mengirim ilmu-ilmu yang jahat, ilmu apapun yang kuasa kegelapan yang mereka kirim untuk pemimpin kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Ma'ruf Amin. Tuhan, lindungi sebagai pendamping, wakil daripada Presiden kami. Biarlah melalui hikmat daripada Tuhan untuk membela, menolong Jokowi dalam setiap keputusan-keputusannya. Lindungi istri dan anak cucu mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tetap kuat apapun masalah mereka. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong mereka. Indonesia pasti dilindungi oleh Tuhan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi di genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang di rumah, persiapkan doa persembahan yang pakai QR Code. Tolong siapkan HP saudara, doa persembahan ya. Tuhan, kami juga berdoa di mana kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk memberkati gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami yakin, kami tidak meminta-minta, kami tidak ingin memanipulasi pekerjaan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin dan aku percaya berkat melimpah atas mereka. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang diberikan melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, diberikan dengan penuh roh takut akan Tuhan, dengan roh sukacita. Tidak ada paksaan untuk kami memberi, karena kami yakin Tuhan adalah Allah yang kaya untuk pekerjaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah ini dan mari terima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, mari kita pulang, kita akhiri ibadah pagi Zoom ini. Kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masukmu diberkati. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita, ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan atas istri dan anak-anak. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu
dengan wajahnya, beri kasih karunia, dihadapkan wajahnya, dan beri damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, di hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Di mana saudara? Woo! Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Amin. Woo! Oh. Ayo, angkat jempolnya. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Yesus baik.